Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu subbab dari bab 7, yaitu bab 7.3 beberapa integral trigonometri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfitra sebagai pemateri pertama pada video ini. Baik, yang pertama itu sesuai dengan judulnya beberapa integral trigonometri. Kami di sini hanya akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk trigonometri yang bisa diintegralkan, bukan menjelaskan secara rinci. Baik, ketika kita menggunakan metode substitusi dengan penggunaan identitas trigonometri, kita akan dapat mengintegrasikan banyak bentuk trigonometri. Kita tinjau 5 jenis integral yang sering muncul, yaitu integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Yang kedua yaitu integral sin pangkat m x dikali cos pangkat n x dx. Yang ketiga yaitu sin mx dikali cos nx dx. Integral cos mx dikali cos nx dx. Integral sin mx dikali sin nx dx. Yang keempat integral tan pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat n x dx. Yang kelima integral tan pangkat m x dikali secant pangkat n x dx dan integral kotangen pangkat m x dikali cosecant pangkat n x dx. Baik, untuk mengintegrasikan beberapa bentuk trigonometri, kita perlu memerlukan beberapa rumus dasar pada materi trigonometri, yaitu identitas Pythagoras, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Yang ketiga, 1 ditambah kotangen kuadrat x sama dengan cosecant kuadrat x. Ada juga rumus identitas setengah sudut, yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2. Yang kedua itu cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Baik, kita masuk kepada beberapa rumus lainnya juga, yaitu sin x dx sama dengan minus cos x plus c. Yang kedua, integral cos x dx sama dengan sin x plus c sampai integral dx per cos kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Ada juga rumus identitas hasil kali, yaitu 1 sin mx cos nx sama dengan 1/2 sin dikali m plus n dikali x sama plus sin dikali m dikurang n kali x. Yang kedua, sin mx dikali sin nx sama dengan minus 1/2 dikali sin m plus n dikurang cos m dikurang cos kali m dikurang n. Pada bentuk ketiga yaitu cos mx dikali cos nx sama dengan 1/2 cos m plus n plus cos m minus n. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lanjutkan ke contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis integral trigonometri. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis pertama dan beberapa contoh soal. Jenis pertama yaitu integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Nah, kita lihat contoh. Contoh pertama itu n ganjil. Nah, carilah integral sin pangkat 5x dx. Angka pertama itu integral sin 5x dx sama dengan integral sin pangkat 4x dikali sin x dx. Nah, sama dengan integral dikali
1 dikurang cos pangkat 2x berpangkat 2 dikali sin x dx, yaitu integral dikali 1 dikurang 2 cos pangkat 2x ditambah cos pangkat 4x dikali sin x dx, sama dengan integral sin x dikurang 2 cos pangkat 2x dikali sin x ditambah cos pangkat 4x dikali sin x. Jadi mendapatkan hasil minus cos x ditambah 2/3 cos pangkat 3 dikurang 1/5 cos pangkat 5x ditambah c. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, contoh 2 n genap. Carilah integral cos pangkat 2 5x dx. Dengan menggunakan identitas setengah sudut, maka integral cos integral cos pangkat 2 dikali 5x dx sama dengan integral dikali 1 ditambah cos 10x per 2 dx, sama dengan integral 1/2 ditambah 1/2 cos 10x dx, sama dengan 1/2 integral 1 ditambah cos 10x dx, sama dengan 1/2 dikali x ditambah 1/10 sin 10x ditambah c. Maka diperoleh hasil 1/2x ditambah 1/20 sin 10x ditambah c. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rasyid Nasir. Saya akan menjelaskan contoh 3, 4, dan 5. Contoh 3, carilah integral sin pangkat 3x cos pangkat 2x dx. Integral sin pangkat 3x cos 2x dx sama dengan integral sin pangkat 2x kali sin x kali cos kuadrat x dx. Menjadi integral 1 kurang cos 2x sin x kali cos pangkat 2x dx. Integral sin x kali cos 2x x dx kurang integral cos pangkat 4x sin x dx. Menjadi hasilnya 1/3 cos pangkat 3x kurang 1/5 cos pangkat 5x tambah c. Contoh 4, carilah integral sin pangkat 3 sin kuadrat 3x cos kuadrat 3x dx. Jadi sama dengan integral 1 kurang cos 6x per 2 dikali 1 tambah cos 6x per 2 dx. Menjadi 1/4 integral 1 kurang cos 2x cos kuadrat 6x dx. 1/4 integral 1 kurang 1 tambah cos 12x per 2 dx. Dan seterusnya, sehingga menjadi angka terakhirnya yaitu 1/8x kurang 1/96 sin 12x tambah c. Oke. Contoh 5. Oke, baik, selanjutnya contoh 5. Dia memakai rumus integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Jadi soalnya carilah integral dari sin pangkat 3x kali cos pangkat 3x dx sama dengan integral sin pangkat 2x kali sin x cos pangkat 3x dx. Menjadi integral 1 kurang cos kuadrat x kali sin x kali cos pangkat 3x dx sama dengan integral cos pangkat 3x sin x dx
kurang integral cos pangkat 5 X sin X dx. Dan menjadi hasil terakhirnya yaitu min 1/4 cos pangkat 4X tambah 1/6 cos pangkat 6X tambah C. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Ahmad. Di sini saya akan memaparkan salah satu contoh dari integral trigonometri jenis ketiga. Di jenis ketiga ini ada 3 bentuk, yaitu bentuk pertama integral sin mx dikali cos mx dx, bentuk kedua integral cos mx dikali cos mx dx, dan bentuk yang ketiga yaitu integral sin mx dikali sin mx dx. Untuk menyelesaikan ketiga bentuk ini, kita memerlukan lintas hasil kali trigonometri. Langsung saja saya akan memaparkan contohnya, yaitu kita disuruh untuk mencari hasil dari integral 5 cos 5x dikali cos 7x dx. Di sini kita akan mengaplikasikan bentuk ketiga dari identitas hasil kali trigonometri, yaitu cos mx dikali cos nx, karena di contoh ini menggunakan perkalian cos. Karena di sini angka 5 ini adalah konstan, maka bisa kita keluarkan sehingga kita peroleh 5/2 dikali cos dalam kurung 5x tambah 7x ditambah cos dalam kurung 5x dikurang 7x dx. Kita jumlahkan 5x tambah 7x dan kita perkurangkan 5x dikurang 7x, sehingga kita peroleh 5/2 dikali integral cos 12x ditambah cos minus 2x dx. Kita peroleh selanjutnya. Nah, di sini karena cos min 2x itu merupakan fungsi simetri dari trigonometri yang menyatakan apabila ada cos min x itu sama saja dengan cos x, maka kita peroleh cos min 2x menjadi cos 2x. Kemudian kita integralkan masing-masing cos ini. Integral dari cos 12x yaitu 1/12 dikali sin 12x, dan integral dari cos 2x adalah 1/2 sin 2x ditambah dengan konstan. Kita kalikan masuk 5/2 ini ke dalam, yaitu kita peroleh hasil akhirnya 5/24 sin 12x ditambah 5/4 sin 2x ditambah C. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan contoh ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama Putra. Ingin menjelaskan contoh soal 7. Carilah integral sin 2x cos 3x dx. Integral sin 2x cos 3x dx sama dengan 1/2 integral sin dalam kurung 2x ditambah 3x tambah sin dalam kurung 2x dikurang 3x dx sama dengan 1/2 integral sin 5x ditambah sin dalam kurung min 1x dx sama dengan 1/2 integral sin 5x dikurang sin x dx, menghasilkan 1/2 dalam kurun min 1/5 cos 5x ditambah cos x ditambah c, maka menghasilkan nilai akhir yaitu min 1/10 cos 5x ditambah 1/2 cos x ditambah c. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Padrianto akan menjelaskan integral jenis 4, yaitu integral tangent pangkat n x dx dan integral kotangent pangkat n dx. Contoh 8 dengan n ganjil. Carilah integral tangent pangkat 3 5x dx. Integral tangent pangkat 3x dx sama dengan integral tangent kuadrat 5x dikali tangent 5x dx sama dengan integral dalam kurung secant kuadrat 5x kurang 1 dikali tangent 5x dx sama dengan secant kuadrat 5x dikali tangent 5x dikurang tangent 5x dx.
sama dengan 1/10 tangen kuadrat 5x dikurang dalam kurung min 1/5 ln mutlak cos 5x ditambah c. Maka didapatkan 1/10 tangen kuadrat 5x ditambah 1/5 ln mutlak cos 5x ditambah c. Contoh 9 dengan n genap. Carilah integral kotangen pangkat 4 x dx. Integral kotangen pangkat 4 x dx sama dengan integral kotangen kuadrat x dalam kurung kosekan kuadrat x kurang 1 dx sama dengan integral kotangen kuadrat x kosekan kuadrat x dikurang kotangen kuadrat x dx sama dengan kotangen kuadrat x kosekan kuadrat x dx dikurang integral dalam kurung kosekan kuadrat x kurang 1 dx sama dengan integral kotangen kuadrat x kosekan kuadrat dx dikurang integral kosekan kuadrat x dx ditambah integral dx. Maka didapatkan min 1/3 kotangen pangkat 3x ditambah kotangen x ditambah x ditambah c. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya jenis 5, integral tangen pangkat mx dikali seken pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat mx dikali koseken pangkat nx dx. Contoh 10. Misal n genap dan m sembarang bilangan. Carilah integral tangen pangkat min 1/2 x dikali seken pangkat 4x dx. Integral tangen pangkat min 1/2 x dikali seken pangkat 4x dx sama dengan integral tangen pangkat min 1/2 x dikali seken pangkat 2x dikali seken pangkat 2x dx. Integral tangen pangkat min 1/2 x dikali 1 tambah tangen pangkat 2x dikali seken pangkat 2x, di mana 1 tambah tangen pangkat 2x ini adalah turunan dari seken pangkat 2x. Selanjutnya, integral tangen pangkat min 1/2 x dikali seken pangkat 2x dx ditambah integral tangen pangkat 3/2 x dikali seken pangkat 2x sama dengan 2 tangen pangkat min 1/2 x ditambah 2/5 tangen pangkat 5/2 x. Jadi hasilnya adalah 2 kali tangen pangkat min 1/2 x ditambah 2/5 tangen pangkat 5/2 x. Demikian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidul Khairamsi dari kelompok keempat. Saya akan menjelaskan contoh soal mengenai jenis kelima pengintegralan trigonometri, yang dimana m-nya ganjil dan n-nya itu sebarang bilangan. Carilah integral dari kotangen pangkat 3x dikali koseken pangkat minus 1/2 x dx. Pertama-tama, pisahkan kotangan pangkat 3x ini menjadi kotangan pangkat 2x dikali dengan kotangan x. Kemudian, ganti kotangan pangkat 2x ini menggunakan identitas Pitagoras, yang dimana kotangan pangkat 2x ini sama dengan koseken kuadrat x dikurang 1 dikali dengan kotangan x kali koseken pangkat minus 1/2 x dx. Kemudian kali masuk kotangan x kali koseken pangkat minus 1/2 x dx ini menjadi kotangan x dikali koseken pangkat 3/2 x dikurang dengan kotangan x dikali koseken pangkat minus 1/2 x dx. Kemudian pisahkan kosekan 3/2 x ini menjadi kosekan x dikali kosekan 1/2 x, dan kosekan minus 1/2 x ini juga dipisahkan menjadi kosekan x dikali kosekan pangkat minus 3/2 x dx. Kemudian tukarkan atau pindahkan posisi kosekan 1/2 x ini ke paling kiri agar pengintegralan lebih jelas atau lebih mudah. Sehingga integral dari kosekan 1/2 x dikali dengan kotangan x kali kosekan x itu adalah minus 2/3 kali kosekan
pangkat 3 per 2x menggunakan integral substitusi. Dan integral dari kosekan pangkat minus 3 per 2x kali kotangan x kali kosekan x dx ini adalah minus 2 kali kosekan pangkat minus 1/2x. Jadi integral dari kotangan pangkat 3x kali kosekan pangkat minus 1/2x dx ini adalah minus 2/3 kali kosekan pangkat 3 per 2x kurang 2 kali kosekan pangkat minus 1/2x ditambah c. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.